Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ayah Ibra atau Aim ya. Sebelumnya kan kita sudah sharing ya tentang pengertian secara umum Kubernetes itu sebagai tools untuk memanage Docker dan deployment. Dan juga arsitektur yang udah kita bahas ya untuk dari Kubernetes itu seperti apa. Ya, dari ada worker node-nya, kemudian ada worker master-nya ya. Jadi sebelum kita melakukan deployment ya untuk aplikasi yang sudah kita bangun di atas Docker sebelumnya di atas Kubernetes, jadi ada baiknya kita harus bahas dulu nih service yang ada di dalam Kubernetes itu apa aja ya. Jadi agar bisa kita pahami satu persatu. Oke, yang pertama itu ada worker node ya. Jadi worker node itu adalah sebagai worker machine ya yang itu bisa berbentuk sebagai VM dan juga sebagai atau di atas physical server. Nah, di atas VM atau physical server tersebut ya kita harus install dulu nih service-service dari Google dan Kuproxy-nya sebagai container manager. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan pengecekan di dalam cluster Kubernetes kita itu ada berapa node sih gitu. Kemudian versinya menggunakan versi berapa gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah kubectl get node ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, di sini kita coba kubectl get node. Nah, di sini saat ini saya menggunakan Docker Desktop ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar Kubernetes, itu teman-teman bisa install Docker Desktop dan di sana bisa di-enable untuk service Kubernetes-nya. Jadi teman-teman bisa tuh belajar untuk mendeploy aplikasi di atas Kubernetes itu seperti apa. Nah, kemudian ini satu sudah ready dan versinya saya menggunakan versi 1.21.4. Oke. Kemudian lanjut ya. Kemudian di service-nya Kubernetes itu ada yang namanya pod. Pod itu apa sih? Jadi pod itu adalah unit terkecil yang akan deploy di atas Kubernetes ya. Itu bisa berisi satu atau lebih dari kontainer. Kemudian aplikasi yang running di cluster, nah itu kita sebut dengan nama pod. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi ingin kita deploy di atas Kubernetes, nah ketika dia running itu kita sebut namanya pod. Kalau Docker kan ketika running image-nya kita sebut nama kontainer. Nah, ini dalam Kubernetes itu kita sebut namanya pod. Nah, tapi di dalam pod itu bisa berisi lebih dari satu kontainer. Ya, jadi jangan berasumsi satu pod itu sama dengan satu kontainer, teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan pengecekan, ya, ada berapa pod sih yang jalan di atas cluster kita saat ini? Nah, kita bisa menggunakan perintah kubectl get pod untuk melakukan cek podnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bikin podnya? Nah, sebelumnya kan kita udah pernah bahas ya bagaimana flow untuk deployment. Kita harus menggunakan, kita bikin dulu nih menggunakan file YAML ya. File YAML itu kita bikin, contohnya seperti ini. Kita bikin satu file, misalkan create pod YAML. Oke, ini udah jadi. Kita bikin API version, kemudian kind-nya, ini kind. Oh iya, teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman masih bingung ya, bagaimana sih cara bikin template dari membuat pod, kemudian membuat service-service yang di atas Kubernetes, itu teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Visual Code yang seperti saya bikin, saya gunakan, saya instalasi nih plugin atau extension Kubernetes. Jadi nanti teman-teman bisa ada suggestion untuk menggunakan template dari Kubernetes itu sendiri. Misalkan kita ketikkan 8S, kita mau bikin pod ya. Nah, ini tinggal kita enter aja. Nah, di sini dia akan kasih tahu nih. Ini coding-codingan untuk yang membuat pod. Nah, ini kan udah lengkap banget nih. Dia udah bikin resource-nya, kemudian ada environment-nya gitu kan. Kemudian udah di mounting juga, ada pakai volume ya. Nah, ini sekarang kita belajar satu-satu dulu ya. Jangan sampai nggak usah kita bahas sampai detail dulu. Nanti di slide-slide selanjutnya akan kita bahas nih bagaimana menggunakan environment, bagaimana menggunakan volume gitu kan. Kemudian apa itu namespace, apa itu label ya. Kita yang paling sederhana dulu bagaimana cara membuat pod. Oke. Kita bikin pod, kita mulai bikin metadata-nya, kita kasih nama, misalkan namanya itu adalah create belajar pod. Pod.
A8S. Oke, kemudian kita bikin speknya. Kontainer. Nah, untuk speknya, ya ini template untuk image atau kontainer yang akan kita deploy. Misalkan kontainer itu apa? Kita kasih nama misalkan HTTPD ya. Kita mau deploy HTTPD. Kemudian kita kasih nama lagi kontainer. Kontainer. Untuk portnya, untuk HTTPD itu kan dia defaultnya itu menggunakan 80 ya. Kemudian kita bikin juga image-nya. Image-nya itu HTTPD latest. Nah, untuk cara membuat port itu cukup simpel seperti ini aja. Dengan codingan seperti ini, ya, ini kita udah bisa deploy satu port dengan menggunakan image-nya si HTTPD. Oke, sekarang kita coba apply ya. Kita deploy, caranya kubectl apply min-f, ini file yang akan kita gunakan, create pod.yaml. Kita enter, udah ke create, kita cek sekarang apakah udah ke create, kubectl get pod. Nah, ini container creating. Kalau misalkan kita mau ngecek lagi proses lagi udah jalan apa belum, kita bisa menggunakan watch. Nah, di sini dia akan prosesnya nih, karena udah running dia akan nggak berubah. Sebenarnya kalau misalkan tadi kita awal menggunakan langsung get watch, dash watch ya, dia akan kelihatan tuh dari 01, nanti habis itu kayak logstream lah, kayak logstream fungsinya. Jadi kalau misalkan udah ready, dia akan otomatis berubah. Oke, coba ya, kita coba ulang. Ini karena untuk perintah delete, kubectl delete min-f file, kita akan nge-delete yang di-define dari si file YAML ini. Untuk cara delete-nya, kita apply ulang, kemudian kita watch. Nah, container creating, kita tungguin. Ini seperti kita nge-stream log ya teman-teman ya. Nah, habis itu dia akan berubah container creating dari container creating 0/1 dan dia 1/1. Jadi kita bisa tahu. Nah, kemudian kita mau coba cek bagaimana caranya kita melakukan debugging atau nge-describe ya. Apa sih di dalam si pod itu sebenarnya yang dibuat. Kita bisa bikin dengan perintah kubectl describe pod, kemudian nama podnya. Ambil S, oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kelihatan teman-teman apa aja sih proses yang dilakukan tadi gitu kan. Ketika kita nge-deploy pod, ini ada eventnya nih. Yang pertama itu adalah dia nge-assign nih untuk belajar pod 8S itu ke dalam Docker cluster Docker desktop. Kemudian dia akan ngambil image-nya. Ambil image, ya latest, kemudian udah selesai nih diinfoin, udah selesai ya, udah diambil image-nya. Nah, ketika image sudah selesai diambil, dia akan membuat kontainernya. Ketika kontainer sudah dibuat, dia akan menjalankan kontainernya. Nah, di atas ini juga berisi informasi-informasi dari si pod tersebut. Namanya, kemudian namespace diinstal di mana, kemudian diinstal di node yang mana gitu kan. Kebetulan node saya kan cuma satu ya, jadi Docker satu doang. Nah, kemudian ada IP-nya gitu ya, ada nama kontainernya gitu teman-teman. Kalau kita mau ini melakukan describing dari pod tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita bisa mengaksesnya nih teman-teman. Kita udah deploy nih si podnya ya, HTTPD-nya. Kita mau tahu ini aplikasi udah running apa belum gitu, udah ke deploy, udah bisa diakses apa belum. Nah, caranya kita bisa menggunakan namanya kubectl port forward. Kemudian nama podnya slash, nah nama podnya banyak pod bekas. Kemudian
portnya mau kita akses. Misalkan kita mau akses 8087, kemudian ini ketik 2, 80 itu adalah portnya si HTTPD tadi, kontainernya. Jadi ini sama seperti yang Docker, kalau kita mau jalankan Dockeran ya, kita expose portnya. Ini samanya seperti itu. Jadi kita expose ke 8787, 8787. Nah sebenarnya ini akan di mapping ke port 80 dari si kontainer. Kita coba ya teman-teman ya. Nah ini udah running. Nah kita akses nih sekarang. Kita akses localhost 8787. Nah, ini berhasil nih itu works-nya. Berarti aplikasi sudah berjalan dengan baik. Oke, ini kalau misalkan kita mau stop, tinggal kita Ctrl C aja, dia udah berhenti. Dia udah nggak bisa diakses lagi. Teman-teman. Oke, kemudian kan tadi pertanyaannya, bisa nggak sih dua kontainer di atas satu pot itu? Oh bisa teman-teman, nggak masalah. Nah, contohnya ini misalkan kita bikin ya, satu lagi, pot multiple container. Tinggal copy aja, ini kan selesai, kita bikin. Nah, tinggal tambahin aja di bawah teman-teman. Teman-teman mau bikin misalkan satu kontainer lagi nih, kita kasih nama Tomcat ya. Kita pakai Tomcat yang versi 9, ganti image-nya Tomcat versi berapa? 9.0. Nah, untuk portnya ini 8080. Nah, untuk portnya, kalau misalkan di dalam satu port ya, menggunakan multiple container, itu portnya nggak boleh sama, teman-teman. Misalkan teman-teman install nih, deploy si HTTPD sama si Nginx, itu akan bentrok, nggak bisa. Tapi kalau misalkan ini HTTPD dengan Tomcat, ini bisa nih, kan 80 dengan 8080, itu nggak masalah. Ya, kita coba deploy. Kita kasih nama, biar nggak bingung. Nah, sama kita apply, ctl apply min f report multiple container. Ini kita cek, kita watch. Nah, kalau misalkan dalam satu pot itu cuma ada satu kontainer, ini statusnya dia cuma ready-nya satu per satu. Gitu. Kalau misalkan di dalam satu pot itu ada multiple container, ada 2 atau 3, dia akan statusnya di sini ready-nya ya 0 per 3, 0 per 2 kalau kita event 2 kontainer. Kalau misalkan 3 ya berarti 0 per 3. Ya, ini karena udah 2 per 2, berarti dia udah running. Udah ready-nya udah 2 per 2, dua-duanya udah running. Dua-duanya udah ready. Dan statusnya udah running. Kita cek. Describe. Belajar code multiple container. Dia ngapain aja sih sebenarnya? Nah, yang paling pertama, dia melakukan pooling image untuk HTTP dulu. Kemudian setelah si kontainer satu sudah jalan, dia akan menjalankan nih kontainer kedua. Ya, diambil lagi. Nah, karena di tempat saya udah ada, dia udah nggak narik lagi nih. Udah nggak usah narik lagi si image-nya. Jadi udah dibikin kontainernya, kemudian dijalankan. Dan di sini pun diinformasikan, dikasih tahu. Ada dalam satu pot ini ada berapa kontainer? Ada satu dan kedua. Ya, untuk portnya juga dijelaskan di sini, di-describe, diinformasikan menggunakan 8080, kemudian untuk yang HTTP-nya menggunakan 80 dan IP-nya ini. Untuk IP ini adalah IPC pot ya, bukan IP kontainer. Yang salah teman-teman. Terus kemudian bagaimana kita mengakses port yang multiple container ini? Nah ini salahnya juga sama aja sih teman-teman, nggak ada beda. Tapi tinggal teman-teman bedain aja. Misalkan teman-teman mau akses yang 8080, ya udah di sini 8080 belakangnya. IP-nya ke 8080. Jalanin. Ya udah sekarang pas kita cek, di sini punyanya si Tomcat yang akan keluar, bukan punya si HTTPD lagi. Tunggu. Ini ada error connection reviews, wait ya. Sebentar. Oh sorry, namanya salah.
Nama apa sih kita bikin? Oh, vertical container. Nah, kita coba sekarang. Handling connection for 8787. Tunggu sebentar. Kenapa dia belum jalan? Gitu ya. Buat belajar multiple container 8787 ini ke 80 kalau saya akses 80. Nah, ini jalan 8787-nya lagi. Nah, keluar teman-teman. Ya, agak lama nih kayaknya. Karena mungkin spek dari laptop saya nih. Ini udah keluar nih, APT Tomcat 905 ya, versinya. Kita ada forwardnya yang 8080 di 8787. Jadi yang keluar itu adalah si Tomcat. Ya, kita tunggu 8080 itu akan keluar Tomcat. Oke. Nah, untuk port seperti itu teman-teman, cukup simpel ya. Jadi kalau misalkan kemudian kalau misalkan mau delete, itu bisa ngedelete menggunakan langsung kita delete si menggunakan nama filenya ctl delete nama filenya ya report.nyaman misalkan. Ini bisa juga ke delete. Kemudian teman-teman juga bisa langsung nih ngedefine dari nama potnya ctl delete pot, nama potnya apa. Nah ini kita delete misalkan. Nah juga bisa. Jadi kalau mau delete itu ada dua pilihan dengan menggunakan nama filenya atau bisa menggunakan langsung dari potnya untuk mendelete. Oke, kemudian ada namanya label, ya. Jadi label itu apa? Label itu sebenarnya cuman untuk informasi ya, memberikan tanda atau label di resource dari service Kubernetes itu sendiri. Kemudian untuk melakukan query pengecekan. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek log apa ngecek pod gitu kan, mau get pod segala macam dari environment yang berbeda, itu kita bisa melakukan pengecekan menggunakan label nih. Misalkan kita deploy pod satu pod environment production kemudian UAT atau enggak development ya. Kita bisa ngecek tuh kubectl get pod untuk environment yang production itu apa aja gitu. Nah, itu bisa kita bisa menggunakan label di dalam pot kita. Jadi pot kita tuh dikasih label buat penandaannya. Oke. Jadi ini juga memberikan informasi di resource si Kubernetes. Nah, untuk caranya itu kita bisa menggunakan kubectl get pod min l itu label ya. Nama labelnya apa, kemudian value-nya apa. Bisa kita cek. Ya, kemudian juga bisa kubectl get pod min l. Kemudian tanda seru itu artinya itu yang bukan nama label ini. Yang bukan nama label itu akan dikeluarkan. Oke, sekarang kita kasih contoh ya. Kita bikin pod menggunakan label. Oke, sekarang kita bikin satu file lagi, report with label. Oh, kita ambil satu aja di sini. Oke. Nah, untuk label itu di dalam partnya metadata. Label.
Kita kasih nama nih, misalkan name. Name-nya apa? Labelnya itu kita kasih nama name-nya Bladderpot 88S. Kemudian label. Oke, kemudian kita kasih nama lagi di environment-nya nih. Environment. INV lah, INV aja. Nah, misalkan kita environment development. Kita save. Kita cek. Kita apply ya. Kita cek ya. Apply. F. Report. With label. Nah, setelah create, kita cek lagi. Report. Watch. Lihatin prosesnya apakah sudah selesai. Dia masih pada creating. Ini sampai naik dulu teman-teman. Nah, ini udah running ya. Kita cek nih, kubectl get pod. Pengecekannya gimana? Kubectl get pod dulu. Nah, ini kan cuman informasi ini di labelnya, kita nggak pernah tahu labelnya apa. Kalau teman-teman mau menampilkan untuk mengecek pod dengan menggunakan show labelnya itu seperti apa? Ya, gampang gini, tinggal show label. Nah, dengan perintah ini teman-teman bisa ngeliat nih untuk si pod ini itu dikasih labelnya apa, gitu. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat nih label itu env-nya development. Kita kasih dua label ya. Ketika kita bikin tadi ada dua nih labelnya, namanya label name, kemudian label env-nya gitu. Nah, maksudnya tadi kan kita jelasin, saya ada ngomong tuh masalah yang kita buat melakukan pengecekan query gitu. Nah, ini bisa kita coba cek kubectl get pod. Ini kita cek nih, misalkan kayak tadi ya, get pod min l, nama labelnya apa, min l, misalkan env sama dengan development. Nah, dia akan keluar yang ada label si env development aja, yaitu si Bladderpot yang demonya nggak keluar karena dia nggak punya env development untuk labelnya ya teman-teman. Kemudian bagaimana caranya kalau misalkan nggak ada namanya, ya udah ini paling enak, gampang gini, kubectl get-pod yang nggak ada label env ini, yang keluar ada demo. Maksudnya gimana ya, dia ketika dia ngecek tolong dong cariin si pod yang labelnya itu nggak ada label env gitu. Nah, dia kan ngeluarin si demo karena si demo itu nggak ada label env gitu teman-teman ya. Nah, kemudian enaknya buat label itu bisa nih kita ngedelete pod ya langsung multiple dengan menggunakan label. Misalkan kita punya dua aplikasi ya dengan labelnya itu development, ada dua pod nih jalan, labelnya development, terus mau kita hapus, daripada kita hapus satu-satu, kita bisa menggunakan delete podnya menggunakan label gitu teman-teman. Nah, contohnya gini ya, kita coba deploy satu lagi, misalkan with label 2 ya, misalkan kita kasih nama 2 tapi nama developernya sama, nama env-nya nih satu env ini sama. Nah, kita deploy misalnya, apply lagi kedua nih, Bladderpot K8S with label 2 udah ke create ya. Kemudian kita cek lagi label. Nah, udah running nih ya, ada dua sekarang. Kita cek lagi kubectl get pod min l env sama dengan development. Dua kan. Nah, misalkan saya mau ngapus nih, ngapus pod yang dengan label env development, saya mau hapus semuanya gitu.
daripada saya hapusin dilihat satu-satu, kubectl pod, terus kita masukin namanya gitu kan capek tuh. Ini mumpungnya kan kita tester kan pakai 2 cukup, tapi kalau misalkan udah banyak ya, itu agak capek satu-satu. Nah ini bisa kubectl menggunakan label nih, biar bisa langsung banyak. Kubectl min-l inv sama dengan ya. Jadi di sini label akan ngebantu kita buat ngedelete pod yang punya INV-nya tuh development, teman-teman. Jadi lebih enak gitu. Kita tuh buat melakukan query lah untuk melakukan pengecekan, melakukan delete gitu kan terhadap pod yang atau service yang udah kita deploy. Gitu teman-teman. Itu fungsi dari si label. Jadi kita enak tuh kalau misalkan kita mau bikin aplikasi, kita mau mendevelop aplikasi, ya better sih kita menggunakan label ya, agar kita gampang untuk melakukan maintain-nya ya. Untuk memanage itu gampang. Oke, kemudian ada annotation ya teman-teman. Annotation itu hampir sama-sama label ya. Tapi kalau misalnya annotation itu nggak bisa tuh di query. Jadi nggak seperti label ya. Jadi itu nggak sama seperti label. Annotation itu sifatnya itu lebih panjang. Jadi kalau misalkan itu, misalkan kayak kalau label itu cuma beberapa kata doang sih, dia nggak bisa banyak-banyak. Maksimalnya berapa saya lupa gitu. Ini ada maksimalnya berapa. Nah ini kalau misalkan di label ini nggak bisa nih kalau misalkan kita nggak pakai ada spasi segala macam. Misalkan testing ini label ini nggak bisa dia. Lagi. Nah ini nggak bisa nih, invalid dibilangnya. Ya invalid value nggak bisa, must start and with automatic. Nah ini contoh-contohnya nih, nyambung semua gitu. Tapi kalau pakai annotation itu bisa kita sambungin semuanya. Oke, contohnya ini bisa kita contoh ya, kita coba bikin ya. Kita bikin satu, misalkan report. Oke, kita ambil satu. Report, sama ini. Nah, tugasnya apa namanya? Kita kasih nama aja. Name. Ini adalah cukup gini sih, sebenarnya bisa nih kita deploy. Nah, kita create sekarang. Oke. Nah, si annotation ini sebenarnya kita bisa apa tuh namanya? Kita buat kalau misalkan masih di dalam pembentukan pot ya, itu belum begitu pengaruh sih. Jadi itu lebih pengaruh tuh kalau annotation itu kalau misalkan kita menggunakan di dalam cloud ya, misalnya kayak GCP gitu. Nanti tuh akan ada tuh pas kita bahas tentang service ya, tentang service bagaimana kita nge-expose si potnya itu, bagaimana kita bisa nge-expose-nya ke luar gitu menggunakan service sebagai load balancer-nya. Nah, si annotation ini berguna tuh untuk penandaannya. Misalkan untuk service-nya ini kita menggunakan internal atau external IP ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menggunakan annotation. Jadi nanti penandaan lewat situ. Gitu teman-teman. Jadi nanti pas si cloud-nya ketika ada annotation-nya, misalkan annotation menggunakan internal. Nah, dia akan menggunakan IP-nya IP internal. Gitu teman-teman. Nah, itu annotation berguna di situ sih. Nah, karena saya masih menggunakan local desktop ya, jadi saya belum bisa mendemokannya nih. Yang saya bisa demokan coba untuk mengapply-nya aja. Ya, oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian ada namanya namespace tuh. Ya, namespace itu apa sih? Jadi kita bisa gunain untuk misalkan environment. Misalkan namespace kita tuh ada yang namespace production, development gitu kan. Nah, kita bisa deploy itu kita kotak-kotakin gitu, kita bikin bilik-biliknya lah. Ibaratnya tuh kita bilik-bilikin,
Jadi kita punya namespace production, kita punya namespace development, kemudian UAT gitu. Jadi itu nggak akan kita campur-campur untuk ngedeploy-nya gitu. Nah, kemudian kita bisa juga tuh bikin resource-nya atau service di dalam Kubernetes itu dengan nama yang sama, tapi harus beda namespace. Kalau misalkan sama nih namespace yang sama itu nggak akan bisa ke deploy. Jadi harus berbeda. Tapi kalau misalkan kita punya namespace yang berbeda, kita deploy namespace berbeda, itu dengan nama yang sama pun bisa, nggak ada masalah. Gitu. Ini sama juga bisa memberikan informasi tambahan. Nah, untuk cara membuat namespace-nya, itu kita bisa bikin kubectl create namespace ya, nama namespace-nya, namespace, kemudian namanya apa? Misalkan belajar udah ada, bisa saya bikin berarti. Cek kubectl get namespace untuk pengecekannya. Bentar, kita lama ya. Ini namespace yang ada di cluster Kubernetes saya nih, di Docker desktop saya ada berapa namespace nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, untuk ini udah kita bikin. Nah, sekarang kita coba deploy ya. Bagaimana cara ngedeploy-nya nih? Contohnya nih, misalkan tadi kita udah deploy ya, kubectl get pod. Kalau misalkan di dalam Kubernetes apa di dalam YAML-nya kita nggak define untuk namespace-nya di dalam metadatanya, ya, dia tuh otomatis akan ke deploy ke dalam namespace default. Ya, ini kubectl get pod ini namespace itu default tuh. Itu. Nah, ini kalau misalkan kita ngedeploy dengan with label ya, misalkan kita samain, ya kita samain, sorry kita ini kita deploy dengan nama sama nih, with label juga gitu. Tapi ini juga sebenarnya udah kita rubah Tomcat misalkan. Tomcat 9.0 gitu ya, 80. Ini kita deploy. L apply import with label. Nah, ini nggak bisa nih. Gitu. Ya, kalau udah sama, udah ada file yang sama, nggak bisa dia kita deploy. Nah, paling benar kalau misalkan kita mau deploy, itu kita bisa pindahin ini dengan namespace-nya tadi. Misalkan kita bikin namespace, namanya kan ya belajar K8S. Ini kalau gini bisa sekarang. Nah, klik ya. Nah, untuk pengecekannya, kubectl get pod min n itu namespace. Nama namespace apa? Nah, di sini akan diinformasikan pod yang running di atas namespace belajar Kubernetes, gitu teman-teman. Ya. Kemudian kalau misalkan kita enak menggunakan namespace, kita udah banyak nih namespace-nya. UAT, udah selesai UAT gitu kan. Kita mau hapus nih, udah nggak mau lagi ada service-service yang di dalam UAT mau kita hapus semuanya. Daripada kita hapusin satu-satu gitu ya, kita bisa langsung hapus nih, kubectl delete namespace-nya, belajar 8S, kita delete. Nah, di sini keseluruhan yang resource yang apapun itu yang ada di dalam namespace belajar K8S itu akan ke-delete semuanya. Gitu teman-teman. Jadi kalau daripada teman-teman capek ya, misalkan teman-teman udah bikin podnya, kemudian teman-teman udah bikin servisnya, kemudian udah bikin aplikasi controllernya gitu kan, udah ada deploymentnya, entah apapun itu yang di dalam suatu namespace, dan di define dan di declare udah itu udah nggak dipakai ya. Nah teman-teman bisa langsung tuh ya udah deh hapus saya semuanya gitu kan, nggak usah pakai, ya udah daripada hapus satu-satu ya udah hapus aja langsung semua satu namespace itu, di delete namespace-nya otomatis semuanya itu akan kehapus.
Ya, cukup clear ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk videonya saat ini kita bahas sampai ke namespace dulu ya teman-teman ya. Nextnya nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nih service-servicenya apa aja. Itu ada prop gitu ya, prop itu apa ya, kemudian ada juga yang namanya replication control itu seperti apa, replika set seperti apa, deployment seperti apa, itu akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya ya. Seperti biasa nih teman-teman, kalau bisa kalau misalkan ada salah atau ada masukan ya, jangan ragu untuk infokan ke saya ya teman-teman. Ini kan kita sifatnya masih sharing ya, kita belajar bareng. Jadi kalau misalnya ada masukan atau ada pertanyaan bisa di komen ya. Oke, semoga sharing kali ini bermanfaat ya buat kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.